KBR Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kamu mendengarkan What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Malika. Obrolan kita hari ini, cari solusi buat Gen Z. Fenomena ratusan pelamar kerja yang rela antri melamar pekerjaan di warung seblak Bank Satria Sehah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat jadi sorotan. Video ini viral di media sosial TikTok. Dalam video itu, terlihat pelamar kerja melakukan walking interview dan memadati warung seblak itu. Tingginya pengangguran generasi Z pun jadi perbincangan. Gimana enggak, angkanya hampir 10 juta. Badan Pusat Statistik BPS mencatat sebanyak 9,9 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun jadi pengangguran atau tanpa kegiatan seperti bekerja maupun mengenyam pendidikan. Jumlah itu setara dengan 22% dari total penduduk usia muda pada 2023. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyebut banyak dari pengangguran berusia muda ini dari kalangan SMA atau SMK sederajat dan perguruan tinggi. Ironisnya pemerintah saat ini tengah berupaya mewujudkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 agar keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi. Tapi gimana bisa bicara pendapatan kalau para pemudanya banyak yang tidak mencari penghasilan? Padahal Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif akan mencapai 64% dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa. Dan situasi ini, kalau menurut sosiolog dari Universitas Indonesia Ida Ruwaida, bakal jadi masalah kalau tidak segera ditangani. Disaster demografi, dia bilang begitu. Gen Z ini berkontribusi terhadap apa yang disebut sebagai bonus demografi. Tapi kalau mereka tidak siap gitu ya, atau tidak disiapkan gitu, nah itu kan bahaya juga karena jumlahnya tidak sedikit begitu, dan bisa bahkan nanti menjadi apa yang disebut sebagai disaster demografi. Lantas gimana dong penanganannya? Beberapa usulan mulai muncul sih, tapi apakah bakal efektif? Nah, kita mau bedah ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan, usai jeda. Tolong! Ada apa MJ? Spider-Man tolong, tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, cari solusi buat Gen Z. Ketika mereka dalam tanda kutip tidak produktif, itu kan menjadi beban ya, beban negara sebetulnya, beban masyarakat. Nah ini kan kemudian bisa jadi potensi apa yang saya sebut tadi, salah satunya adalah bisa menstimuli tindak atau kriminalitas dan yang lainnya. Itu yang sebetulnya menjadi penting ya, karena kemudian itu bisa menjadi apa yang kita sebut sebagai penyakit sosial. Itu tadi sosiolog dari Universitas Indonesia Ida Ruwaida yang menjabarkan bahaya tingginya angka pengangguran dalam masyarakat. Jadi beban masyarakat juga kan pada akhirnya. Nah karena masalah ini mulai banyak yang urun usul supaya bisa teratasi masalahnya. Mulai dari kalangan parlemen yang kasih solusi buat memperbanyak pendidikan vokasi. Ada anggota Komisi Ketenagakerjaan di DPR RI misalnya Irma Suryani Caniago yang menilai pendidikan vokasi bisa menyiapkan peserta didik jadi angkatan kerja yang punya kemampuan tenaga ahli profesional sesuai kebutuhan pasar kerja. Nah, gimana usulan yang lainnya? Kita akan bahas ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan. Halo Wahyu. Halo. Ini angkatan Gen Z juga ya yang sekarang ada di dunia kerja. Gimana ngelihat situasi ini nih? Pendidikan vokasi lah ya, tadi jadi salah satu usul. Iya, pendidikan vokasi kan bukan hal yang baru ya Malika. Yang kita dengar untuk mencocokkan antara skill dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal vokasi ini bukan juga tanpa masalah ya. Misalnya gimana coba?
Jadi dari pengalaman deh. Jadi waktu saya juga vokasi Diploma 3 dulu awalnya. Jadi di sekitar saya memang kalau vokasi memang di 3 kebanyakan praktik ya, materi lebih sedikit dibanding. Oh, kamu zamannya tuh diploma ya? Berarti kalau vokasi kan D4. Ya, Diploma 3. Jadi memang kebanyakan praktik yang tujuannya sebetulnya supaya bisa lebih terserap dan sesuai dengan dunia kerja. Beberapa jurusan memang sudah ada yang bekerja sama dengan instansi. Misalkan saya sebut saja di Diploma 3 Teknik Elektro. Jadi mereka itu kalau di Undip itu bekerja sama dengan PLN. Jadi ketika mereka lulus langsung tuh terserap lah ya. Ya, meskipun ada tes dulu ya dan segala macam. Tapi untuk selain itu yang saya lihat lulus diploma yang masih banyak yang nganggur. Jadi keterampilan yang diberikan ya dibilang sia-sia ya gitulah ya. Ada yang nganggur juga meskipun ada beberapa yang bisa memanfaatkan itu jadi skill di dunia kerja gitu. Nah, itu pengalaman pribadi ya. Nah, sementara kalau dari pengamatan pemerhati pendidikan dan pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma, dia sih menilai sudah ada yang match beberapa SMK dengan dunia industri. Jadi beberapa SMK itu udah diperbaiki dan direvitalisasi. Jadi mereka menjalin kerjasama ya dengan dunia industri, dengan perusahaan otomotif dan lain-lain. Sehingga lulusannya bisa bekerja di perusahaan itu. Nah, tapi sayangnya itu sangat kecil sekali. Nah, itu. Nah, jumlahnya nggak sampai 5% dari keseluruhan sekolah SMK di Indonesia. Nah, itu pula lah yang kemudian disauti nih sama pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Sumatera Utara, sekaligus Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Agus Midah. Ya, dia bilang perlu ada evaluasi nih, berapa persen yang bisa dicapai oleh sekolah-sekolah vokasi yang membuat peserta didiknya ini siap kerja nih sudah lulus. Iya, betul. Itu kalau nggak ada kayak misalnya industrinya hadir di sana gitu ya, udah standby kayak menyerap gitu ya, itu agak sulit memang seperti cerita Wahyu tadi ya. Tapi terus apa ya rekomendasinya soal pengangguran tadi ya, bahwa itu kan berapa tadi angkanya? 10 juta gitu. Kalau bukan vokasi atau vokasi bukan satu-satunya, dia punya rekomendasi kayak gimana? Ya, Agus Midah sih bilang masalah pengangguran itu harus dipecahkan lintas kementerian. Iya sih. Jangka pendek, pemerintah harus bekerja sama dengan dunia industri ya untuk bagaimana agar dunia industri itu mampu menjadikan lulusan-lulusan muda ya, para pencari kerja itu untuk kesempatan magang. Untuk kesempatan magang, kemudian untuk kesempatan diberi pelatihan-pelatihan entrepreneur. Itu jangka pendek. Maka kerjasamalah dengan dunia industri. Jangka panjang, antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan juga Kementerian Pendidikan, ini harus mulai duduk bersama untuk revisi kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi harus duduk bersama deh para kementerian yang terlibat untuk mengatasi pengangguran ini. Tidak hanya Kementerian Tenaga Kerja, tapi Kementerian Pendidikan, termasuk Kementerian Sosial ya, juga Kementerian Perekonomian. Selain intervensi yang dilakukan pada pencari kerja, perlu juga sih solusi yang menyasar pada penyedia kerjanya gitu. Yang tadi ku bilang, di sisi industrinya tuh emang udah harusnya ready ngelihat kampus-kampus mana atau SMK mana gitu, mapping lah ya. Dan mereka betulan hadir, turun, siap untuk menyerap gitu kali ya, Yu. Tapi masalahnya kan nggak mungkin industri itu bisa menyerap semua lulusan. Iya. Ya, ada gap antara lulusan dengan jumlah yang diserap oleh dunia industri. Jadi lapangan pekerjaannya ya, dan orang yang siap bekerjanya itu memang kadang selalu nggak ini ya. Ya nggak match lah, nggak sesuai. Nah, soal itu ada juga nih usulan dari Kepala Lembaga Demokrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Idewa Gede Karmawisana. Memastikan upaya untuk penciptaan lapangan kerja, jadi pembukaan lapangan kerja, mengundang investor untuk menciptakan bisnis-bisnis baru, ini tetap perlu didorong ya, tentunya dengan sistematis dan langkah-langkah yang efektif. Dari sisi institusi, kita perlu terus meningkatkan kemitraan lembaga pendidikan dengan industri. Kita perlu transisi yang lancar, transisi yang cepat dari mereka sekolah atau mendapatkan pelatihan hingga bisa diterima di tempat kerja. Kemudian juga perlu merancang berbagai insentif tadi untuk pengusaha menyediakan pelatihan, untuk mereka mau merekrut pekerja-pekerja muda dan mendukung ya bagaimana mereka bertransisi tadi dengan lebih cepat. Program kewirausahaan ya. Ini jadi masalah sih kalau udah lulus seoke apapun pendidikannya tapi lapangan pekerjaan jumlahnya tetap tidak memadai. Itu kan sebetulnya. Iya, yang tadi saya katakan.
Jadi kalau berdasar data BPS per 5 tahunan dari 2009 hingga 2024 itu menunjukkan adanya tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Wow, jadi terus-menerus turun ya lapangan kerja di sektor formal. Itu ada angkanya nggak sih? Berapa gitu yang terserap? Oke, jadi menurut BPS selama 2009 hingga 2014, 5 tahun ya, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal menyerap sebanyak 15,6 juta orang. Nah, jumlah itu menurun menjadi 8,5 juta orang pada 5 tahun kemudian. Jauh ya. Nah, ini merosot lagi nih, 5 tahun lagi hingga 2024 menjadi 2 juta orang saja. Iya, berarti baru aja ini kemarin dong. Iya. Ya kan, 5 tahun ini cuma 2 juta orang aja yang bisa masuk ke sektor formal. Luar biasa, ini masalah sih. Tapi gimana ya, kalau UMKM gimana? Katanya kan UMKM menjamur, jadi pemerintah mau sokong besar-besaran untuk kemajuan, pertumbuhan UMKM karena banyak menyerap tenaga kerja di situ ya. Tapi lihat fenomena pelamar di warung seblak itu kan agak kayak dia buka lapangan pekerjaan untuk berapa, yang datang sekian banyak gitu. Dari situ fenomenanya udah jelas sih, banyak banget yang gak terserap dan itu cuma 2 juta ternyata. Yuk, pantas warung seblaknya rame. Ya gak sih ya? Iya. Kita mau bahas lagi ini nanti lepas jeda, jadi tetap di What's Trending. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending edisi khusus tiap Jumat. Topik kita kali ini dengan penuh harap ya kita bisa mencari solusi buat Gen Z. Saya juga masih bersama News Editor Wahyu Setiawan. Dan kita perlu mengakui memang peran UMKM yang sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dan jumlahnya itu sampai 99% saudara dari keseluruhan unit usaha. Kalau kita lihat tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Selain itu mereka juga punya kontribusi sampai 61% dari pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia. Nah, di UMKM ini kemampuan menyerap tenaga kerjanya juga dikatakan sangat tinggi, sampai 117 juta pekerja. Ini setara 97% dari total tenaga kerja. Mengingat apa yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, kalau di sektor formal aja hanya bisa menyerap 2 juta. Ini jauh banget sih 2 juta dengan 117 juta. Ini data saya kutip dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Nah, ini mestinya sih UMKM bisa jadi solusi ya. Mestinya ya Wahyu, tinggal dimaksimalkan aja potensi yang ada dan bantu lancarin usahanya gitu kan. Berkaca dari antrian lagi-lagi warung seblak yang viral itu, minat calon pekerja cukup banyak tapi daya tampung warung seblak yang gak seberapa itu loh Yu. Iya, dari 20 posisi yang dibuka, yang daftar sampai 200 lebih ya kalau nggak salah tuh. Jauh banget. Saya jadi kepikiran nih, besarnya potensi UMKM ini barangkali bisa menampung tenaga kerja yang nggak terserap industri ya. Jadi kalau nggak jadi pekerja ya syukur-syukur malah mendirikan UMKM ya. Selain bisa bantu orang juga buka lowongan kerja. Nah, soal ini kita udah wawancara Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia atau Aku Mandiri, Hermawati Setiorini. Dia mengamini nih UMKM bisa menampung tenaga kerja. Iya, sebenarnya kan UMKM itu kan menjadi sarana juga dia membantu menyerap pengangguran, memang iya. Cuman paling tidak ini kan ada kontranya. Kalau sekarang banyak pengangguran berarti pasti daya beli masyarakatnya juga turun. Jadi memang kalau pengaruhnya kepada UMKM-nya langsung adalah yaitu kesempatan untuk mereka bisa lebih berkembang dan bisa menyerap tenaga kerja. Tapi dengan pengangguran itu pasti juga berdampak secara market, yaitu ya daya beli mereka masyarakat pasti juga turun gitu. Tapi nih perkara mendirikan UMKM baru itu rupanya nggak mudah loh ya. Jadi nggak lantas yang menganggur itu bisa dengan mudah bikin UMKM baru. Mungkin kita perlu mendengar juga ya hambatan-hambatannya tuh seperti apa sih ya, mendirikan UMKM baru atau mungkin mempertahankan apa yang sudah dirintis. Yang paling utama pasti duit ya, Iya karena sih. mereka butuh modal. Iyalah ya.
Nah, Hermawati juga mengungkapkan sejumlah tantangan untuk mendirikan UMKM. Sebenarnya ya mereka susah juga karena kalau orang mau menjadi UMKM mereka kan juga butuh duit. Terus mereka nggak ngerti nih kalau nggak pakai duit gimana. Terus kalau misalnya punya uang sedikit saja dia nggak ngerti nih aku tuh harus usahanya bidang apa. Harusnya justru yang para pengangguran kan dulu sebenarnya ada Undang-Undang Cipta Kerja katanya ada prakerja gitu kan. Nah itu negara harus hadir, mereka dikasih tuh tempat untuk bisa diedukasi, bisa menggali sendiri nih, digali dia itu minatnya di mana, usahanya bisanya apa. Kalau dia nggak punya minat, oh ya gandengkan sama yang tadi tuh UMKM mana yang berhasil gitu. Terus apa yang mungkin bisa ya dilakukan oleh teman-teman di luar sana yang saat ini masih menganggur gitu ya, tapi juga belum bisa buka usaha sendiri. Ini situasi yang menyedihkan sebetulnya ya, dan itu ada di sekitar kita loh gitu ya, itu real gitu. Kalau Hermawati menyarankan ya mungkin jadi reseller atau apalah membantu UMKM yang ada di sekitarnya. Nah, selengkapnya kita dengar penjelasan dari Hermawati. Paling yang salah satu solusinya adalah yaitu yang pengangguran itu berwirausaha dengan misalnya menjadi reseller dari UMKM itu yang sudah produknya itu mapan atau berkembang gitu. Nah itu salah satunya itu. Jadi memberikan peluang bahwa para penganggur ini bisa menjadi agennya atau menjual produknya. Biasanya kan dia akan mendapatkan selisih dari harga yang ditetapkan untuk konsumen. Nah itu sih menurut saya peluangnya justru di situ. UMKM bisa menggunakan teman-teman atau saudara kita yang belum punya pekerjaan untuk menjadi ujung marketnya mereka. Oke, kita udah dengarkan tadi Hermawati yang membagikan soal ya apa sih tantangannya gitu ya kalau mau mendirikan UMKM atau apa yang mungkin bisa dilakukan kalau ternyata hari ini belum bisa merintis sebuah usaha tapi juga belum bisa diterima di sektor formal begitu. Teman-teman jangan patah arang. Nah, kita juga mengundang kalian untuk bagi pendapat soal ini nih yang diperlukan apa sih ya supaya pengangguran ini bisa teratasi. Kamu juga boleh untuk kasih mungkin cerita gitu apa yang kamu alami, mencari pekerjaan betapa sulitnya itu. Silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayanganmu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Kita tutup What's Trending edisi Jumat sampai di sini. Saya Malika dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan.